Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Apa? Jamaah rahimakumullah, lanjutan kajian kita yaitu hal-hal yang dilarang ketika sholat. Kalau di dalam bab fikihnya yang berbahasa Arab aslinya makruhatus sholah, yang dimakruhkan ketika sholat, hal-hal yang makruh dikerjakan ketika sholat. Nah, kemudian di dalam kitabnya diawali yukrahu lil musalli, makruh bagi orang yang salat ayat ruka, meninggalkan sunatan min sunanis sholah, di antara sunnah-sunnah salat. Nah, itu secara umum itu. Kadang sebagian kalangan yang sunnah tidak dikerjakan. Adalah kalau kita perhatikan sholat itu lebih banyak yang sunnah daripada yang wajib. Maka kita tidak memandang apakah itu sunnah atau wajib, tetapi sebisa mungkin apa yang dicontohkan Rasulullah kita kerjakan. Itu jadi termasuk dimakruhkan meninggalkan sesuatu yang sunnah. Sunnahnya ketika takbiratul ihram angkat tangan pokoknya. Tidak angkat tangan juga tidak apa-apa katanya. Nah, maka itu termasuk yang makruh. Ketika mau ruku sunnahnya angkat tangan, kalau kita langsung saja tidak apa-apa, tapi itu secara hukum makruh katanya. Nah, kemudian tambahannya wa yukrahu lahu aidan. Nah, dimakruhkan juga mayati beberapa hal berikut. Nah, ini yang sifatnya tidak meninggalkan yang sunnah. Yang pertama al-abas bi thawbihi au bi badanihi, mempermainkan baju atau anggota tubuh. Kalau bahasa kita gampangnya ya banyak gerak yang tanpa perlu. Kan kalau kita mungkin bagi yang pernah haji atau umroh itu, kalau kita perhatikan orang yang selain dari Indonesia itu biasanya kan ketika sholat itu banyak gerak, macam-macam lah. Ada yang membetulkan baju, ada yang melihat jam, jadi macam-macam. Karena di kita fikihnya yang kita pelajari dulu ketika kecil, bergerak 3 kali batal, maka termasuk tertib. Orang Indonesia itu sholatnya paling tertib, karena yang mengikuti mazhab Syafi'iyah tidak banyak gerak lah. Nah, boleh bergerak ketika memang ada sesuatu yang diperlukan, kecuali jika diperlukan, sudah ada keterangannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Mu'aikib bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamsah wa anta tusalli, janganlah kalian mengusap kerikil. Nah, kalau kita sekarang tidak terbayang, karena dulu yang namanya sholat itu kan biasanya langsung di tanah pada zaman Nabi. Kalau toh pakai alas ya biasanya ketika di rumah dalam perjalanan biasanya ya langsung di tanah. Kalau harus mengusap, maksudnya meratakan tempat sujud. Wa in kunta la budda, nah di situ, jika kamu harus mengerjakan mengusap meratakan tanah tadi, wa in kunta la budda fa'ilan fawahidatan, maka cukup sekali
taswiyatal khasa, untuk meratakan tanah tadi nggih. Ketika sujud kok ndak nyaman, ndak rata, ada kerikilnya, maka boleh diusap nggih, diratakan. Nah, itu kalau cerita awalnya begitu lah. Kalau sekarang ya kita kan ndak terbayang wong sudah pakai karpet, sudah halus itu ya, ndak terbayang kalau kita nggih. Karena apa? Di depan kita itu rahmat. Nah, di sini dalam hadis berikut juga, apabila salah seorang di antara kalian sedang mengerjakan salat, maka rahmat berada di hadapannya. Oleh karena itu janganlah ia menyingkirkan kerikil yang ada di hadapannya. Di samping fadilahnya itu ada kerikil ya, sekali-kali apa badoknya kena yang ndak rata, agak sakit, nah itu wajar. Tapi itu bagian dari rahmat ternyata. Nah itu nggih. Jadi yang pertama, kalau saya prinsipnya bukan, kalau sekarang ya tadi nggih banyak gerak nggih. Maka ketika sholat, nah hendaknya baju pakaian itu sudah rapi lah, tidak ketika sholat sambil membetulkan pakaian kan. Tapi masih ada yang seperti itu. Nah maka sebelum sholat, nah maka pakaian seharusnya memang sudah betul-betul rapi itu nggih. Berikut nggih, at-takhassur fi shalah. Nah, kalau ini kita juga tidak terbayang karena kalau kita kan sedekap, karena memang ada sebagian yang tidak bersedekap. Sebagian mazhab itu ada yang tidak bersedekap. Itu sebagian dari yang mengikuti mazhab Malik. Kalau dulu ceritanya beberapa ustadz yang pernah ke Libya, nah kalau di sana mayoritas Malik. Jadi kalau sholat itu tidak bersedekap. Tapi mayoritasnya di selain mazhab Malik itu bersedekap. Mazhab Malik pun tidak seluruhnya. Saya dulu juga kaget ketika melihat orang Timur Tengah sana, kebetulan ada tamu di pondok waktu itu. Sholatnya kok tidak bersedekap. Saya heran waktu itu. Oh ternyata dijelaskan oleh Ustadz. Nah itu adalah sebagian yang bermadzhab Malik. Jadi kalau sholat tidak bersedekap, kan. Ya maka ada yang meletakkan tangan di pinggang. Kalau kita sholat berkaca pinggang itu kok ya rawangun banget itu kan. Sholat berkaca pinggang. Tapi memang sampai ada larangan dari Abu Hurairah kala naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtisar fi shalah, berkaca pinggang di dalam sholat. Maksudnya meletakkan tangan di pinggangnya. Itu kan tidak bangun lah kalau bagi kita. Ketiga, menengadahkan pandangan ke atas, melihat ke atas. Nah itu tidak sampai batal, tetapi termasuk yang dimakruhkan, dilarang. Dari Jabir bin Samurah kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, layantahiyanna aqwamun, hendaklah suatu kaum menghentikan, yarfauna absarahum, mengangkat pandangannya, ila sama, ke langit, melihat ke atas lah bahasa kita. Hendaklah suatu kaum menghentikan melihat ke atas fis shalah, ketika salat. Aula tarji'u ilaihim, atau pandangannya tidak akan kembali padanya, akan buta. Itu ancaman Rasulullah. Jadi kalau makanya ketika salat diperintahkan untuk at-tawajjuh, melihat ke arah sujud. Nah itu sunnahnya ke arah sujud. Dan berikut an-nadru ila ma yalhi, memandang sesuatu yang mengganggu kekhusyuan. Nah ini sebetulnya kaitannya bukan kita yang memandangnya, juga kaitannya juga memakai baju atau di depannya ada hal-hal yang bisa mengganggu, seharusnya disingkirkan. Dari Aisyah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat fi khomisatin, dengan satu baju laha a'lamun, yang ada gambarnya. Jadi pakai baju yang ada gambarnya, kemudian Nabi merasa terganggu, faqala sagholatni a'lamu hadhihi, gambar-gambar ini
yang ada pada pakaian telah menggangguku. Nah, maka idhabu ila Abi Jaham, pergilah ke Abu Jaham, waktuni bi'an bijaniyah, dan berilah aku baju yang terbuat dari kain yang kasar, yang tidak bergambar, yang polos lah. Di Rasulullah ketika dikasih baju yang ada gambarnya, nah Nabi merasa tidak khusyuk, merasa terganggu gitu kan. Kemudian dari Anas bin Malik, karena kiramun li Aisyah, adalah Aisyah mempunyai korden, kain tipis untuk korden. Satarat bihi janiba baitihi, yang menutupi bagian samping rumah, yang kebetulan Nabi kadang salat di situ. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amiti anna kiramaki, singkirkanlah kain ini dari kita. Fa innahu, karena la tazalu tasawiruhu, karena gambar-gambarnya takridu fi sholati, menggangguku dalam salat. Gambar-gambarnya mengganggu apa? Akhirnya kita berpikir kemana-mana. Nah, kalau kita biasanya ya termasuk, maka ketika sholat ya jangan memakai baju yang belakangnya ada tulisan. Bagaimanapun juga yang di belakangnya pasti membaca, kan batin. Makanya jangan sampai itu, karena ganggu yang di belakang kita. Biasanya pakai kaos tulisannya macam-macam, yang di belakangku, apalagi nama-nama hewan, wah ini memang tidak benar gitu. Jangan sampai, karena di belakangnya pasti akan mau tidak mau batinnya kan mesti membaca kan. Makanya kalau saya pakai sarung, nah kalau sekarang sarung-sarung yang baru itu biasanya mereknya sudah tidak di belakang, biasanya di depan sekarang. Kalau dulu memang awal mengganggu, makanya kalau saya mesti tak letakkan di atas, tidak pernah di bawah, karena bagaimanapun kita akan membaca. Gajah ndoprok yang populer kan. Mereka juga tidak benar gajah duduk, gimana gajah duduk itu kan. Hanya gajah ndoprok itu kan. Nah, itu bagaimanapun kita terganggu itu. Mau tidak mau kita biasanya pasti melihat, akhirnya membaca itu kan. Maka yang seperti itu kita memang juga harus menyingkirkan itu kan. Nah, maka Rasulullah saja terganggu itu kan. Seorang Nabi aja melihat yang seperti itu, Nabi merasa terganggu gitu kan. Apalagi kita gitu kan. Kita mau tidak mau pasti membaca gitu. Nah, maka sebaiknya memang disingkirkan. Rasulullah aja meminta Aisyah untuk menyingkirkan itu. Nah, termasuk ini. Dulu sebagian kalangan nanti ada beberapa masjid tidak mau kalau karpet itu ada gambarnya. Kalau ini kan hanya sedikit gambarnya. Kan kadang karpet ada gambarnya macam-macam, biasanya masjid ya kan. Nah, dulu sempat agak rame di masjid daerah Tahunan sana. Ustadz kita kan mendapat sumbangan sajadah yang ada gambarnya itu masjid. Tapi sebagian dari jamaah tidak mau, tidak boleh dipasang katanya, karena mengganggu katanya. Wah, ini padahal kita kan juga dapat sumbangan, kalau tidak dipasang ya yang apa, yang nyumbang kan merasa tidak dimanfaatkan kan. Nah, terus gimana ini solusinya bagaimana? Jadi di antara jemaah itu tidak mau, karpetnya harus polos bawahnya, karena bisa mengganggu gitu. Nah, memang yang seperti itu kadang menjadi antara satu kaum dengan kaum yang lain berbeda pandangan. Bagi yang sudah terbiasa, yang seperti itu juga tidak ganggu biasa, tapi sebagian kalangan menganggap itu mengganggu. Ya monggo saja kalau itu didiskusikan, karena bagaimanapun ini sumbangan, kalau tidak dipasang kan merasa tersinggung nanti yang nyumbang. Prinsipnya kalau saya tidak masalah, yang karpet biasanya ada gambar masjid itu kan. Tidak masalah itu, secara umum tidak masalah. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sana karpetnya juga ada gambarnya masjid. Kalau apalagi hanya seperti ini tidak masalah, karena kalau yang seperti itu dianggap mengganggu, itu semuanya itu nanti bisa mengganggu ya, karena tergantung pikiran manusia.
tegel aja itu bisa menjadikan orang terganggu kok. Tegel ini kok siku banget ya. Ini pesannya di mana itu? Orang kan bisa terganggu juga itu kan. Nanti saya mau pesen ini, pikirannya kemana-mana itu kan. Nah maka hal-hal yang sifatnya wajar, nah itu pada dasarnya tidak mengapa. Kalau terganggu ya memang pada dasarnya manusia itu memang disitulah, okay? Setan memang mengganggu kita kadang dari hal-hal yang sepele itu. Okay? Nah maka sebisa mungkin, nah hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyuan kita dalam sholat, nah maka sebisa mungkin memang disingkirkan. Nah kalau hal-hal yang wajar seperti ini tidak masalah, gitu kan. Kemudian berikut memberi isyarat ketika salam dengan tangan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu kan sebagian masih ada, padahal yang demikian itu ternyata malah ada hadisnya yang tidak boleh, gitu kan. Nah kita baca hadisnya dari Jabir bin Samurah, sama dengan hadis di atas tadi sumbernya. Salat itu aku salat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakunna idza sallamna, kami ketika mengucapkan salam, kulna bi aidina, kami mengucapkan salam dengan memberi isyarat dengan tangan kami. Ini apa terjemahnya? Dengan tangan kami, ya, maksudnya memberi isyarat tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam boleh cuma assalamualaikum. Fanadhara ilaina, kemudian memandang kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala ma sa'nukum, kenapa kamu? Tusiruna bi aidikum, kamu memberi isyarat dengan tanganmu ketika salam. Apa yang membuat kalian menunjuk dengan tangan kalian seakan-akan, nah, ka'annaha adnabu khaili sumsin, seperti ekor kuda yang kepanasan, yang tidak bisa berhenti, kan. Idza sallama ahadukum, jika kamu mengucapkan salam, falyaltafit, maka cukuplah memalingkan wajahnya ila sahibihi, ke arah temannya, ke kanan dan juga ke kiri. Wala yumi biyadihi, dan jangan memberi isyarat dengan tangannya. Isyarat tangan tidak boleh sama sekali untuk memberi isyarat ketika salam. Tangannya cuma diam aja. Cuma ketika memberi isyarat kalau sudah salam, nah, sekaligus menghentikan isyaratnya, ya, ketika mau salam, nah, isyaratnya berhenti, sudah itu saja, tidak boleh memberi isyarat. Tapi sebagian masih beberapa kali melihat memang, ya, karena mungkin belum membaca hadis ini. Kalau saya begitu saja, ya, kadang tidak tahu yang ngajarkan siapa, karena memang tidak ada tuntunannya, yang ada malah melarang. Maka sahabat tadi ada yang melakukan seperti itu, nah kemudian oleh Rasulullah diingatkan jangan seperti itu, cukuplah ketika salam kamu menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ya sudah begitu, dan jangan memberi isyarat dengan tangan. Saya kira sangat jelas itu. Berikut, takmidul ainaini, memejamkan mata. Nah ini menjadi perbedaan di antara para ulama. Karahahul ba'du, sebagian kalangan memakruhkan, wa jawazahul ba'du bila karahatin, sebagian membolehkan tidak makruh. Wal hadis, karena hadis yang diriwayatkan yang menjelaskan kemakruhannya lam yasih, tidak sahih. Nah ini sudah ada terjemahnya. Nah hadisnya ini, idza qama ahadukum fis shalah, jika salah seorang di antara kalian salat, fala yahmid ainaihi, maka jangan memejamkan kedua matanya. Riwayat Imam At-Tabrani. Di sini diriwayatkan Tabrani nomor sekian. Hadis ini dinilai dhaif oleh kalangan para ulama hadis. Sebabnya demikian. Kenapa dhaif? Nah, disebutkan. Saya kira tidak usah saya baca. Yang jelas hadis ini memang dari sisi kesahihan, nah itu ada
masalah. Nah, kemudian di antara pembahasan para ulama, apakah memejamkan mata dalam sholat itu makruh? Hanya saja para ulama menegaskan memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh. Kenapa makruh? Nah, itu masalahnya. Kecuali ketika hal itu dibutuhkan, karena ada pemandangan di sekitarnya yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Nah, itu boleh, tidak makruh. Mengenai alasan dihukumi makruh, ada beberapa keterangan dari para ulama. Memejamkan mata ketika sholat bukan termasuk sunnah. Jadi Rasulullah tidak pernah memerintahkan kalau sholat pejamkan mata. Nah, itu. Jadi yang jelas memejamkan mata tidak termasuk tuntunan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memerintahkan memejamkan mata ketika sholat. Bukan termasuk sunnah Nabi memejamkan mata ketika sholat. Nah, itu yang jelas. Zadul Ma'ad halaman sekian. Walam yakun min hadyihi, dan tidak termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takmidu ainaihi fi shalah, memejamkan mata ketika salat. Yang kedua, memejamkan mata ketika salat termasuk kebiasaan salat orang Yahudi. Dalam kitab Ar-Rawdul Murbi, kitab fikih mazhab Hambali, pada penjelasan hal-hal yang makruh ketika salat dinyatakan wa yakrahu aidan takmidu ainaihi. Demikian juga dimakruhkan memejamkan mata li'annahu fi'lul yahud, karena hal itu adalah perbuatan orang Yahudi. Tapi dasarnya apa juga tidak jelas. Apakah itu betul-betul perbuatan orang Yahudi? Nah, ini pendapat atau klaim dari yang bermadzhab Hanafi, yang bermadzhab Hambali tadi, yang bermadzhab Hambali. Sama dicantumkan di dalam Raudhul Murbi tadi. Kemudian karena memejamkan mata bisa menyebabkan orang tertidur, sebagaimana keterangan dalam Manar As-Sabil. Nah, untuk itu sebagian ulama membolehkan memejamkan mata ketika ada kebutuhan. Misalnya dengan memejamkan mata menjadi tidak terganggu dengan pemandangan yang ada di sekitar. Nah, maka tarjih dari Ibnu Qayyim ini, kalau saya mengambilnya Ibnu Qayyim ini kalau saya jalan tengahnya di sini, Ibnu Qayyim ini wassawab. Nah, ini saya besarkan terjemahnya. Redaksi Arabnya aslinya ini di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, Zadul Ma'ad halaman sekian. Kesimpulannya, jika membuka mata, tidak memejamkan mata ketika sholat, tidak mengganggu kekhusyuan, tidak dipejamkan ya sudah bisa khusyuk karena tidak ada hal yang mengganggu, maka ini yang lebih afdal. Tetapi jika membuka mata, jika matanya tidak dipejamkan mengganggu kekhusyuan, karena di arah kiblat ada gambar, ada hiasan, ada ornamen yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Nah, seperti Nabi tadi, di kordennya ada gambar tadi, atau pemandangan lainnya yang mengganggu konsentrasi hatinya, hatinya mengembara kemana-mana, jadi artinya menjadi tidak khusyuk, tidak konsentrasi. Nah, maka dalam kondisi ini tidak makruh memejamkan mata. Dipejamkan lebih tenang, lebih khusyuk, tidak terganggu. Nah, itu boleh kalau begitu. Tapi kalau tidak dipejamkan sudah nyaman, tidak terganggu, nah, tetap tidak usah memejamkan mata. Jadi ketika tadi ada pemandangan yang bisa mengganggu konsentrasi, nah maka memejamkan mata karena bisa lebih khusyuk juga tidak masalah. Dan pendapat yang menyatakan dianjurkan memejamkan mata karena banyak gangguan sekitar, nah ini lebih mendekati prinsip ajaran syariat daripada pendapat yang memakruhkannya. Jadi Ibnu Qayyim ya tergantung kondisi. Kalau memang tidak memejamkan mata malah
terganggu, maka memejamkan mata tentu lebih utama karena bisa lebih khusyuk, lebih konsentrasi dalam salat. Maka tadi ketika salat, pakaian kita seharusnya tidak mengganggu gitu. Konon, tapi saya tidak mengalami secara langsung. Konon kalau pas kita haji atau umroh, kok kita memakai baju batik ketika salat, kadang katanya ada yang menegur itu. Katanya bikin bingung batiknya, apalagi macam-macam. Batik itu kan tradisi orang Indonesia kan. Tapi ketika tidak sholat, kita jalan-jalan pakai batik itu konon malah banyak yang suka ya. Ada ceritanya seorang jamaah itu batiknya mau dibeli padahal sedang dipakai, mau diminta katanya, mau dibeli katanya. Ini sedang dalam ketika jalan-jalan ada jamaah dari mana itu katanya senang dengan batiknya. Ketika itu katanya mau dibeli itu, padahal sedang dipakai, senang katanya. Tapi ketika sholat pas ke masjid, pakai batik. Itu kadang-kadang ya, karena tidak semua orang itu kadang ada yang menegur karena dianggap mengganggu gitu kan. Bingung katanya lihat batik itu. Itu karena batik itu memang khasnya orang Indonesia gitu kan. Menutup mulut, mulut kita pakai tutup, pakai masker. Ketika sholat pakai masker, itu tidak makruh tadi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dari sadelnya belum, sadel itu menjulurkan pakaian ke bawah, hampir sama dengan isbal, menutupi menutupi mata kaki lah, jadi menjulurkan kain yang terlalu panjang, menutup mulut dan memanjangkan pakaian ke bawah, tahtiyatul fammi wasadli. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anisadli fi shalah, menjulurkan kain yang terlalu panjang ketika salat. Wa ayyuhat tiyar rajulu fahu, dan seseorang menutupi mulutnya. Ya Pak, kalau kita ya pakai masker ya, kecuali ada perlu mungkin pas berjamaah merasa bau mulutnya tidak enak, mengganggu yang lainnya, biar untuk mengurangi pakai itu ya tidak masalah. Tapi ketika tidak ada sebab, itu yang tidak boleh. Kalau di luar sholat ya tidak masalah, tapi ketika sholat memang pada dasarnya menutup mulut itu dilarang. Ini keterangan Arabnya yang menjelaskan tentang sadlun tadi. Qala al-Khattabi as-sadlu irsalu saubi hatta yusibal ard. Yang dimaksud as-sadlu adalah menjulurkan kain sampai terkena tanah. Sama yang lain itu hanya keterangan dari ulama yang lain. Wa qala al-Kamal bin Hamam wa yasduku aidan ala libasil kuba min ghairi. Cuma dalam keterangan yang lain yang menurut Al-Kamal bin Hamam itu kaitannya dengan lengan baju yang terlalu longgar, yang kadang tangannya masuk ke dalam lubang ini. Itu yang kadang itu juga mengganggu dalam sholat. Cuma kalau tangannya tidak min ghairi idkhalil yadaini fi kammihi, tanpa memasukkan kedua tangannya ke dalam kammihi. Jadi ya ini tadi, jadi masuk ke sini. Kadang ke sholat tangannya masuk ke sini. Itu kadang mengganggu itu. Makanya tidak boleh terlalu longgar. Berikut yang kedua, yang ke-8. Sholat di saat makanan sudah dihidangkan. Dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala, idza wudhi al-asya, jika makan malam sudah dihidangkan, wa uqimatis shalah, dan salat diiqamah sudah dikumandangkan, fabda'u bil asya,
maka dahulukanlah makan malam. Kalau saya ini tidak mutlak bagi yang lapar, kalau saya begitu. Kalau kita memang tidak terganggu, nah masalah. Tapi kalau kita terganggu memang lapar, nah maka makan dulu biar sholatnya juga khusyuk, gitu kan. Karena bagaimanapun masalah fisik juga diperhatikan, ya. Maka Islam itu kan memang seimbang, ya. Tidak boleh mementingkan dunia untuk akhirat, dan sebaliknya tidak juga mementingkan akhirat dengan meninggalkan dunia. Ketika memang kondisi sudah sangat lapar dan hidangan sudah ada, nah maka lebih didahulukan makan, ya. Hadis berikut hampir sama dari Ibnu Umar, ya. Radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila makan malam seseorang dari kalian sudah dihidangkan, sedangkan sholat sudah didirikan, maka dahulukanlah makan malam dan janganlah tergesa-gesa. Nah, bahkan Rasulullah menjelaskan tidak usah tergesa-gesa makannya, santai. Biasanya kalau sudah dengar iqamah kan akhirnya naluri orang kan pengen dapat jemaah, tergesa-gesa, nanti malah tersedak, sehingga dia menuntaskannya, biasa saja, karena lebih baik sholat makan mikir sholat daripada sholat mikir makan, karena memang biasanya kan tidak khusyuk kan, ketika sholat lapar padahal makanan sudah ada, apalagi yang lainnya ikut makan, wah nanti tidak bagian, nah itu kan jadi tidak tenang, kan. Apalagi yang makan orang banyak, kan. Berikut, masih ada lanjutannya. Ibnu Umar juga pernah dihidangkan padanya suatu makanan, sedangkan sholat setelah dilaksanakan, namun dia tidak mengikuti sholat tersebut hingga selesai. Padahal saat itu dia juga mendengar bacaan imam, berarti kan tempatnya dekat, kan. Tapi yang lain sholat. Nah, yang itu menunjukkan bukan sesuatu yang mutlak, kan. Yang lainnya sholat, yang lainnya makan. Kalau memang lapar, nanti kalau sholat malah tidak tenang, nah, maka boleh makan dulu. Bahkan bukan boleh, dia anjurannya Rasulullah begitu, makan dulu, biar sholatnya tenang, nah itu ini. Tapi biasanya kita kan merasa enggak enak, merasa enggak tenang, ya mau sholat dulu enggak apa-apa, tapi syaratnya juga harus khusyuk tadi, ini. Jangan mikir makanan, nah begitu ini. Berikut, sholat dalam keadaan menahan buang air, bukan hanya buang air kencing ataupun kentut atau hal-hal yang mengganggu ketenangan hati. As-shalah ma'a mudafa'atil ahbatsaini. Kalau ahbatsaini ini menahan dua jalan, jalan depan ataupun jalan belakang, pengen pipis atau pengen buang air besar atau bahkan pengen kentut. Tapi kalau di sini masih ada tambahan mimma yasghulu qalba, atau hal apa saja yang bisa mengganggu ketenangan. Selain itu, mungkin ibu-ibu mau sedang masak, sholat, terganggu malahan. Nanti kalau gosong bagaimana, itu juga sebaiknya ditinggalkan. Kalau mau masak ya masak, jangan sampai ditinggal kemudian sholat, ya, karena itu termasuk hal-hal yang bisa mengganggu. Dari Abi Umamah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, la ya'ti ahadukumus shalah, janganlah seseorang dari kalian mendatangi salat, melakukan salat, wa huwa hakinun, dalam keadaan, aduh, baterainya saya lupa tadi belum saya tes. Ada Mas. Tadi lupa nggak ngecas.
nggih. Kita ulang. Janganlah salah seorang di antara kalian mendatangi salat dengan menahan buang air. Kalau saya terjemahnya kurang tepat sebetulnya buang air itu. Kalau bahasa Jawanya hakinun itu kebelet. Kalau buang air kan beda kebelet ya Bang. Kalau bahasa Indonesia apa kebelet itu? Ya kebelet, kebelet. Kebelet. Kalau bahasa kitanya lebih enak kebelet gitu kan. Itu karena bagaimanapun ketika kondisi seperti itu orang pasti tidak akan khusyuk. Ketika seperti itu kok sholat, nah bagaimanapun orang tidak bisa konsentrasi. Nah maka memang sebaiknya dilepaskan dulu, nah, kemudian baru sholat. Sholat menahan kentut itu pun kurang baik. Kalau mungkin kentutnya tidak terlalu bisa ditahan, monggo. Tapi kalau sudah kentutnya sangat berat, nah, malah sakit perutnya kalau tidak dikeluarkan, nah, maka sebaiknya dikeluarkan, batalkan sholat, wudhu lagi, nah kembali ke tempat sholat. Nah kalau berikutnya ini tidak hanya setelah sholatnya, wala ya ummanna ahadukum, dan janganlah salah seorang di antara kalian mengimami seseorang, mengimami maksudnya ini memimpin doa. Ini kalau ini sudah di luar salat ketika disuruh memimpin doa, wala ya ummanna ahadukum fayakhussu nafsahu bidu'a, janganlah menghususkan doa itu untuk dirinya, dunahum tanpa mereka. Barang siapa melakukan hal itu faqad khonahum, maka sungguh dia telah mengkhianati kaumnya. Nah begini jamaah rahimakumullah, karena kaitannya mungkin orang belum paham, karena di dalam doa-doa yang berbahasa Arab itu kadang memang ada doa-doa yang hanya khusus untuk diri kita yang membaca, karena kaitannya dengan dhamir, kata ganti. Robbih firli, nah paling gampang, ya Allah ampunilah dosaku, gitu kan. Nah maka kalau memimpin doa Robbih firli seharusnya diganti Robbih firlana, nah kami, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma firlana, dalam Qur'annya kan ada ya Allahumma firlana wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman. Nah maka dhamirnya harus diganti. Tapi ya kadang masih banyak yang karena kaitannya bahasa Arab. Saya beberapa kali juga ketika mendengarkan orang yang disuruh memimpin doa, aduh kok hanya mendoakan dirinya sendiri, padahal seharusnya kan mendoakan seluruhnya kan. Nah, dia kan hanya berdoa untuk dirinya sendiri, minta diamini oleh jamaah. Nah, seharusnya tidak boleh itu. Emang hadisnya mengatakan tidak boleh. Kalau sedang memimpin doa, nah seharusnya semuanya didoakan, nah bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Nah maka kalau di dalam doa-doa yang berbahasa Arab, kok di sana hanya ampunilah aku atau berilah rezeki untukku, nah dhamirnya kata gantinya diganti lana, Robbih firli, nah menjadi Robbih firlana. Nah seperti itu. Ini kaitannya memang bahasa Arab, maka nanti kalau ragu, nah ditanyakan. Masih ada 5 menit. Kemudian masih hadis yang lain, riwayat Ahmad, Muslim, Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu an. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna sholat seseorang apabila makanan telah dihidangkan atau apabila dia menahan buang air besar atau buang air kecil. Ahbasani tadi. Kalau di sini bahasanya ahbasani. Nah, kalau yang di atas hakinun. Kalau hakinun yang kebelet tadi. Kalau yang ahbasani itu menahan dua jalan tadi, jalan depan atau jalan belakang. Tapi kalau hakinun itu menahan sesuatu yang ada di perut. Kalau bahasa saya tadi kebelet tadi itu. Tapi ya sama saja sebetulnya. Cuma bahasa Arabnya ada dua tadi, hakinun
sama ahbasani. Kalau ahbasani 2 jalan tadi. Berikut, sholat ketika sangat ngantuk, mubalaghati naum, sangat ngantuk. Kalau di sini terjemahnya cuma sedang mengantuk, tapi kalau bahasa Arab aslinya mubalaghoh, ada kata-kata mubalaghohnya, sangat ngantuk. Jadi sudah susah untuk menahan itu. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Jika salah seorang di antara kalian salat padahal dia ngantuk, falyarkud, maka hendaklah dia tidur terlebih dulu. Tapi ini kaitannya salat malam ya, karena kalau salat wajib segera dilaksanakan baru istirahat. Ini kaitannya memang asbabul wurudnya, nah itu salat malam. Jika di antara kalian ngantuk di saat salat, falyarkud, maka hendaklah dia tidur dulu hatta yadhaba anhun naum, sehingga rasa ngantuk tadi hilang. Fa inna ahadakum, karena salah seorang di antara kalian idza shalla, ketika salat wa huwa naisun, dalam keadaan ngantuk yang sangat, la yadri, ia tidak tahu, la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, ia tidak tahu apa yang ia ucapkan, maunya dia beristighfar, maka bisa jadi ia mencela dirinya sendiri. Maunya istighfar, tapi dia malah mencela dirinya sendiri. Maunya berdoa minta surga, bisa jadi minta neraka. Itu bisa jadi kalau ngantuk udah ndak sadar apa yang. Tapi saya pernah ngalami seperti itu, jadi ngantuk banget itu memang. Ya, maka kalau sholat sunnah maka anjurannya memang tidur dulu. Nah, kalau sholat wajib, karena memang sholat wajib yang waktunya terbatas, nah maka segera sholat, nah disegerakan, nah, baru setelah itu tidur. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian bangun malam mau sholat, fasta jamal Quran ala lisanihi. Ini kaitannya sebetulnya dengan hadis ini. Mengerjakan salat malam kemudian tidak mampu membaca Al-Quran karena ngantuk, sehingga tidak mengerti apa yang ia baca, maka hendaklah ia tidur dulu. Nah, baru ketika sudah ngantuknya hilang, nah baru sholat. Bisa jadi juga kebablasan kan, tidurnya kebablasan juga, nah, tidak masalah. Jadi prinsipnya ketika sholat itu, nah sebisa mungkin, nah kita betul-betul dalam kondisi yang fresh gitu ya. Kemudian berikut, iltizamu makanin khosin minal masjid li sholah ghairul imam, selain imam. Jadi kita sudah ngapling, pokoknya di situ tempatku, nggak mau pindah-pindah. Itu ada sebagian kalangan, apalagi dia bawa sajadahnya ndak bawa pulang, pokoknya situ tempatku. Nah itu ndak boleh, ndak boleh. Tapi ada di sebagian kalangan ada. Nah, sudah isya, nah kita baca hadisnya terakhir. Nah, hadisnya ini dari Abdurrahman bin Shiblin berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah melarang 3 hal: mematuk ketika bersujud, cepat sekali, seperti gagak ketika sujud, kemudian membentangkan tangan seperti binatang buas dalam sujud, kemudian yang ketiga, selalu menempati tempatnya saat sholat, laksana unta menempati tempatnya. Unta itu kalau sudah punya tempat duduk ya di situ aja, tidak mau pindah-pindah. Nah maka ketika sholat juga tidak boleh begitu ya, pindah-pindah. Bahkan kita pindah-pindah itu juga sebagai bukti kalau kita sholatnya tidak hanya di tempat, karena bumi yang kita pijaki nanti juga akan mengabarkan apa saja yang telah kita kerjakan. Saya kira itu sementara yang bisa kita sampaikan. Nah, kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.